Berkuasa dulu, baru belajar. Itu prinsip para politisi. Bukankah itu kebalik? Ya, pasti kebalik lah. Harusnya sebelum menjadi penguasa, harus menjadi pembelajar yang baik ya. Nah, para politisi kita itu banyak yang tidak mempersiapkan diri dengan menguasai ilmu politik. Dan ilmu politik itu seharusnya menjadi fondasi bagi seorang politisi. Apa saja yang mesti dipelajari dalam ilmu politik? Ya, seperti misalnya sistem politik dan pemerintahan, fungsi DPR dan DPRD, ya, kemudian proses pembuatan kebijakan publik. Tanpa ini, para politisi, khususnya legislator, itu tidak akan menjadi legislator yang baik, legislator yang bisa menghasilkan peraturan perundangan yang berkualitas. Kemudian, ya ilmu hukum itu khususnya ilmu hukum tata negara. Nah, mengapa penting? Karena legislator itu tugasnya ya membuat undang-undang, atau kalau di daerah ya peraturan daerah atau perda. Maka dia harus paham hierarki hukum, dan dia harus bisa membaca dan mengkritisi pasal-pasal yang mereka bahas gitu. Jadi nggak harus jadi sarjana hukum, tetapi melek hukum itu mutlak. Yang ketiga, harus menguasai ilmu ekonomi dan keuangan negara agar dalam pembahasan APBN atau APBD itu bisa memberikan penilaian terhadap rencana atau RAPBD, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dia bisa menilai kebijakan anggaran, nggak asal setuju proyek ini, proyek itu. Nah, kalau legislator buta ilmu ekonomi ya tentu saja gampang dikibulin ya. Nah, lantas kita perlu memahami juga ilmu tentang kebijakan publik dan analisis sosial. Ini untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu masuk akal dan realistis ya. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan analisis terhadap kebijakan, memahami permasalahan masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Nah, jadi bukan semata-mata karena tekanan politik kita membuat kebijakan gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan argumentasi yang kuat terhadap pentingnya sebuah kebijakan publik. Gitu. Dan selanjutnya kita juga perlu ilmu komunikasi dan negosiasi ya. Karena legislator atau orang menyebutnya sebagai anggota parlemen. Itu dari kata parle. Parlemen itu dari kata parle. Parle artinya bicara. Jadi seorang anggota parlemen itu harusnya menjadi, ya dia adalah juru bicara. Dia pembicara yang baik, yang hebat. Dia bisa berdebat, dia bisa memimpin rapat, dia bisa berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat untuk pengambilan keputusan. Dan dia harus menjadi pendengar yang baik ya. Dengar aspirasi rakyat itu syaratnya harus menjadi pendengar yang baik. Tanpa itu kita hanya ingin berbicara tetapi tidak ingin mendengar. Nah, jangan lupa juga kemampuan public speaking ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi di depan publik, kita melakukan komunikasi massa ya. Yang tidak kalah penting adalah negosiasi. Bagaimana dia bisa menyampaikan argumentasi-argumentasi yang kuat untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama. Karena keputusan bersama itu ya di dalamnya kita dalam pembahasannya harus beradu argumentasi. Sehingga kekuatan argumentasi kita akan sangat menentukan apakah gagasan-gagasan kita menjadi landasan pengambilan keputusan.